Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza dari kelas 4C akan menjelaskan tentang analisis ion mangan. Mangan adalah salah satu elemen kimia yang disimbolkan dengan Mn. Mangan banyak dijumpai pada garam, mangan nitrat, mangan sulfat, mangan klorida sebagai ion Mn2+. Tujuan dari uji mangan adalah untuk mengetahui adanya ion mangan pada sampel garam. Ada 6 tes yang dilakukan untuk uji ion mangan. Yang pertama, uji pembakaran kering, kedua uji nyala api, 3 boraks tes, 4 analisis ion mangan, 5 uji natrium hidroksida air brumin, 6 uji timah peroksida. Yang pertama, uji pemanasan kering. Alat dan bahan yang digunakan adalah sampel garam pada tabung reaksi, penjepit tabung, dan bunsen. Prosedurnya adalah sampel garam pada tabung reaksi dipanaskan di atas nyala api bunsen. Apabila sampel berubah warna menjadi coklat sampai hitam, maka dapat diindikasikan adanya ion mangan pada sampel garam. Yang kedua adalah uji nyala api. Alat dan bahan yang digunakan adalah sampel garam murni di kaca arloji, HCl pekat, pipet tetes, ose bulat, bunsen, batang pengaduk, spatula. Prosedurnya adalah sampel garam murni di kaca arloji ditambahkan beberapa tetes HCl pekat, lalu diaduk. Lalu campuran tadi diambil dengan menggunakan ujung ose bulat dan bakar dengan nyala api bunsen sampai timbul nyala api. Apabila nyala api berwarna hijau, maka dapat diindikasikan adanya ion mangan pada sampel garam. Yang ketiga adalah boraks tes. Alat dan bahan yang digunakan adalah sampel garam murni, lalu boraks, ose bulat, dan bunsen. Prosedurnya adalah ambil sedikit boraks dengan menggunakan ujung ose bulat, lalu panaskan di atas nyala api sampai timbul manik-manik berwarna bening. Lalu tempelkan ose bulat tadi pada sampel garam murni, lalu bakar dengan nyala oksidasi atau reduksi. Nyala oksidasi, sampel akan berwarna pink keunguan dan warna tidak akan hilang pada saat dingin. Nyala reduksi, sampel tidak berwarna atau bening. Yang keempat adalah analisis ion mangan. Alat dan bahan yang digunakan adalah larutan garam pada tabung reaksi, asam nitrat pekat, amonium klorida, gas hidrogen sulfida, spatula, pipet tetes, bunsen, dan penjepit tabung. Prosedurnya adalah ambil sedikit asam nitrat pekat, masukkan ke dalam tabung reaksi berisi larutan garam, lalu homogenkan. Setelah itu panaskan selama beberapa menit, lalu tambahkan amonium klorida, lalu panaskan lagi dan tunggu dingin. Setelah dingin, tambahkan amonium hidroksida, lalu tambahkan gas hidrogen sulfida secara hati-hati melalui dinding tabung. Ion mangan dalam sampel akan bereaksi dengan gas hidrogen sulfida membentuk endapan berwarna seperti daging. Yang kelima adalah uji natrium hidroksida air brumin. Alat dan bahan yang digunakan adalah larutan garam pada tabung reaksi, natrium hidroksida, air brumin, lalu pipet tetes. Prosedurnya adalah ambil natrium hidroksida, masukkan ke dalam larutan garam pada tabung reaksi. Ion mangan dalam sampel akan bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk endapan berwarna putih. Setelah itu tambahkan air brumin pada endapan putih tadi,
maka ion mangan akan bereaksi dengan air brumin membentuk endapan berwarna coklat. Yang terakhir adalah uji timbal peroksida. Alat dan bahan yang digunakan adalah endapan coklat dari uji hidroksida air brumin, lalu timbal peroksida, asam nitrat pekat, pipet tetes, penjepit tabung, dan bunsen. Prosedurnya adalah ambil asam nitrat pekat, masukkan ke dalam endapan coklat dari uji natrium hidroksida air brumin. Lalu tambahkan timbal peroksida dan panaskan, lalu tunggu dingin dan mengendap. Ion mangan akan bereaksi dengan asam nitrat timbal peroksida membentuk larutan berwarna merah muda karena pembentukan permanganat. Perhatian, saat pengambilan bahan kimia berbahaya seperti asam nitrat pekat dan juga gas hidrogen sulfida, kita harus menggunakan APD yang tepat dan juga melakukan prosedur yang baik, karena reagen tersebut sangat berbahaya apabila mengenai kita. Dan apabila melakukan pembakaran dengan menggunakan bunsen, maka pastikan di sekeliling bunsen tidak ada bahan-bahan berbahaya lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.